Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3558. Penderitaan Lia. Hah. Ketika Juno mendengar ini, dia tercengang ketika melihat sikap hormat lelaki tua itu terhadap Alexis. Kekuatan lelaki tua itu tak terduga, itu seperti surga yang tak berujung, tidak ada tepi yang terlihat, dan luasnya sangat kuat. Hanya melihat lelaki tua itu, Juno merasakan jantung berdebar-debar. Tetapi pada saat ini lelaki tua itu sangat menghormati Alexis, dia hampir menganggap Alexis sebagai tuannya. Apa yang terjadi? Kaisar Iblis Harewut juga merasakan ada sesuatu yang salah pada saat ini, menyipitkan mata pada lelaki tua itu, dan kemudian matanya berkedip, sudah menebak sesuatu. Identitas Alexis terlalu menakutkan, tidak peduli seberapa kuat orang tua ini, dia tidak bisa lebih kuat dari Tuan Reinkarnasi, dia mungkin sudah tahu identitas Alexis, jadi dia sangat hormat. Alexis, ini. Juno kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Alexis. Bukan apa-apa, senior tua ini sengaja menggodamu. Alexis tidak bisa menahan senyum acuh tak acuh ketika dia mendengar ini, dan pada saat yang sama melihat kembali ke lelaki tua itu, matanya tidak jelas, tetapi artinya jelas. Orang tua itu memperhatikan tatapan Alexis, dan tidak bisa menahan gemetar, mengetahui bahwa dia berbicara terlalu banyak, sepertinya Alexis tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan tersenyum dengan cepat di detik berikutnya. Ya, aku sengaja menggodamu. Setelah kamu menyadari hidup dan mati, pikiranmu tidak akan ada habisnya. Jika kamu tidak mudah untuk membentuk iblis. Mendengar ini, Juno mengangguk, orang tua itu benar. Setelah memasuki gerbang kematian, ia tampaknya terus-menerus bereinkarnasi di surga yang tak terbatas, dan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang hidup dan mati, tetapi pikiran dalam pikirannya juga sangat campur aduk, seolah-olah ia telah mengalami kejadian bertahun-tahun. Melihat persetujuan Juno, Kaisar Iblis, yang sudah menebak kebenarannya, menggerakkan sudut mulutnya. Tingkat kebohongan lelaki tua itu dengan mata terbuka benar-benar bagus, dan Juno sangat mudah dibodohi. Setelah diperingatkan oleh Alexis, lelaki tua itu jelas tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan melambai, dan pintu masuk ke alam 9 kematian. Segera setelah alam 9 kematian muncul, tatapan Juno dan Kaisar Iblis tertarik, dan aura kehancuran yang tak berujung dan luas menyebar dari pintu masuk alam 9 kematian, seolah-olah neraka nyata di bumi, tanpa vitalitas apapun, lebih menakutkan daripada kota kematian kuno. Dan darah di portal alam 9 kematian bahkan lebih mengerikan. Ini adalah perubahan kehidupan, mengandung kekuatan tak terbatas, dan sangat segar. Darah seperti itu mungkin milik makhluk tertinggi itu. Dan orang macam apa yang bisa membuat makhluk-makhluk tertinggi ini berdarah dan terluka, pertempuran mengerikan yang terjadi di alam 9 kematian ini. 3. Ini adalah pintu masuk ke alam 9 kematian, silakan masuk. Pria tua itu mengulurkan tangannya pada saat ini, menatap Alexis dan berkata. Akhirnya di sini. Juno tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Alexis dan Kaisar Iblis. Kita semua, ayo pergi bersama. Oke. Alexis berkata dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berjalan langsung ke sisi Juno, dan Kaisar Iblis Harewut datang pada saat itu. Segera, mereka bertiga melangkah langsung ke pintu masuk alam 9 kematian. Boom! Saat ketiganya memasuki pintu masuk ke alam 9 kematian,
pintu masuk ditutup dengan keras, dan lelaki tua itu menatap langit dengan mata yang dalam. Pada saat ini, apakah itu kota kematian kuno, lembah kematian, atau gunung kematian, semuanya hancur dan berubah menjadi abu terbang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Alam ekstrateritorial telah menjadi gurun yang sunyi lagi, dengan tulang di mana-mana, dan burung gagak dan burung nasar melayang di atas langit, berteriak tanpa henti. Semua tes ini, hal-hal yang berhubungan dengan alam 9 kematian, terus-menerus bergerak. Mereka muncul di satu tempat dan akan tinggal untuk jangka waktu tertentu sampai semua orang yang memasuki hal-hal ini mati, atau berhasil mencapai alam 9 kematian. Semua ini hal-hal akan hilang dan berubah posisi lagi. Tentu saja, semua yang terjadi di alam ekstrateritorial, Alexis dan dua orang yang memasuki alam 9 kematian, jelas tidak dapat menyadarinya. Pada saat yang sama, di alam 9 kematian, langit kelabu menyelimuti bumi, dan itu dipenuhi dengan energi kematian yang sangat tebal, seperti neraka yang nyata. Ada juga bau darah dan bubuk mesiu di udara. Tampaknya bahwa telah terjadi pertempuran yang sangat menakutkan. Di barat daya alam 9 kematian, ini adalah cekungan, tetapi di tengah cekungan adalah api penyucian yang tak ada habisnya. Magma yang menakutkan mendidih, dan gelembung panas muncul satu persatu, dan gelembung itu meledak menjadi asap hitam kaya yang tak terhitung jumlahnya. Di cekungan ini, semua makhluk hidup akan dimusnahkan, tidak ada yang bisa bertahan, dan itu sangat menakutkan. Di tengah baskom, di beberapa bidang tanah, sebuah bola cahaya yang dipenuhi dengan aura yang luas dan agung diam-diam ditempatkan di atasnya. Aku, di mana aku? Pada saat ini, suara samar datang dari bola cahaya tiba-tiba pecah, dan sosok yang sedikit malu tetapi sangat cantik muncul. Sosok ini adalah Lia. Pada saat ini, tubuhnya sangat lemah. Dia nyaris tidak berdiri dan melihat sekeliling, tetapi dia menemukan dirinya berada di magma yang tak ada habisnya, dan ingatan di kepalanya sangat kacau, seolah-olah dia telah mengalami reinkarnasi. Ada apa denganku? Lia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Perlahan-lahan, dia mengingat pertempuran dengan Max Gregor di lorong waktu dan tembakan Jennifer. Setelah Jennifer mengambil bidikan, Lia mengalami koma. Satu-satunya perasaannya adalah dia sepertinya jatuh, dan kemudian dia memasuki dunia reinkarnasi. Di dunia itu, dia menyadari misteri hidup dan mati, dan kemudian bangun dan muncul di ini dia. Tidak peduli di mana ini, aku harus pergi dari sini dulu. Mata Lia acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan roh naga muncul dalam samar-samar. Batuk. Lia merasakan sakit di dadanya, dan tenggorokannya tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit rasa manis, dan roh naga tiba-tiba hancur. Dia ingin berubah menjadi naga dan pergi, tetapi luka yang disebabkan oleh pertempuran itu terlalu serius. Selain itu, energi kematian di sini sangat kuat, mengikis tubuhnya sepanjang waktu, menyebabkan kondisinya saat ini menjadi sangat buruk, dan dia tidak dapat berhasil berubah menjadi naga sama sekali, dan dia harus segera pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Lia duduk bersila langsung di tanah, dan energi spiritual yang tak terbatas muncul dan berkumpul di tubuh Lia. Lia memancarkan cahaya warna-warni, agung dan mendominasi, seolah-olah kekuatan paling tirani di dunia, tanpa hukum, dan semua ki kematian yang mendekat dipaksa kembali. Boom! Lia baru saja mengatur napasnya sejenak, ketika dia mendengar suara keras dari langit dan bumi. Bumi bergetar saat ini, dan puncak-puncak di sekitarnya bergetar. Ada gunung besar yang runtuh, dan batu tak berujung jatuh. Kilatan cahaya melintas di mata Lia. Dengan gerakan besar seperti itu, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Pada saat ini, binatang besar seperti gunung tiba-tiba terbang dari dataran tidak jauh. Di belakang binatang raksasa, ada gelombang binatang buas yang tak ada habisnya,
Semua jenis binatang raksasa berlari liar, mengaum terus-menerus, dan auman terus bergema di antara langit dan bumi. Bab 3559. Siapa Alexis? Dampak menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menyapu. Gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Sialan. Mata Lia memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, luka-lukanya tidak pulih sama sekali, dan kekuatan pertempurannya lemah pada saat ini, dia tidak bisa menahan gelombang binatang buas yang ganas ini. Dan cekungan di mana dia berada hanyalah arah dari pasang binatang buas pada saat ini. Pasang binatang buas datang, bumi bergetar, dunia bergejolak, dan keganasan tak berujung menyapu, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Jangkauan pasang binatang terlalu besar, bahkan seluruh dunia terselubung di dalamnya. Apakah itu di atas langit atau bumi, ada binatang buas yang kuat, dan Lia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mengaum. Dalam sekejap, gerombolan binatang buas itu sudah bergegas menuju wajahnya, wajah Lia serius, dan niat membunuh yang kejam meletus di matanya. Boom! Rantai hukuman surgawi tiba-tiba muncul di belakang Lia, menembus kehampaan, menembus langit, dan aura bencana alam yang luas dan menakutkan beredar. Di bawah aura bencana alam, binatang raksasa yang terkena dampak segera ketakutan dan ingin menghindarinya, tetapi kelompok binatang tak berujung di belakangnya sudah bergegas, dan binatang raksasa di depan langsung dibungkus dan dibanting ke Lia. Mencari kematian. Wajah Lia menjadi dingin, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan rantai hukuman surgawi tidak akan mampu mengusir binatang irasional ini, dan segera menembak dengan marah. Hei! Rantai hukuman surgawi meledak, dan kekuatan kekerasan menyapu, segera menembus tubuh binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aliran bencana alam yang menghancurkan langit dan bumi, binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan. Hanya menyisakan tulang. Dapat dilihat betapa tirani dan menakutkannya rantai hukuman surgawi. Gelombang binatang buas tidak dapat diguncang sama sekali, dan binatang buas ini telah kehilangan akal. Untuk sepersekian detik, Lia berjuang untuk melawan kawanan binatang itu, berkedip-kedip dan bergerak, tapi dia masih terluka di hadapan kawanan binatang yang tak ada habisnya. Untuk sementara, napas Lia menjadi semakin lambat, dan lukanya semakin parah, membuat wajahnya pucat. Bum bum bum. Di bawah letusan rantai hukuman, binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang mati. Lia membantai dengan cepat, tubuhnya menjadi semakin lemah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Bang! Pada saat Lia kehilangan akal sehatnya, seekor binatang raksasa tiba-tiba menyerbu dan menjatuhkan Lia. Segera setelah itu, gelombang binatang tak berujung menyapu. Melihat adegan ini, wajah Lia sangat berubah. Terlepas dari cedera, dia memaksa tindakannya untuk menggunakan 9 naga api pelindung. Bang! 9 naga api pelindung langsung menyelimuti Lia, api pelindung yang menghancurkan langit dan bumi tersapu, dan binatang buas yang tak terbatas dibakar menjadi kok. Kekuatan 9 naga api pelindung meletus, tetapi cedera Lia menjadi semakin serius. Dia secara paksa mendesak 9 naga api pelindung, yang sudah menguras vitalitasnya. Pada saat ini, gelombang binatang buas yang tak ada habisnya masih berdampak, dan mereka menabrak 9 naga api pelindung seperti ngengat ke api. Di bawah pengaruh binatang tak terbatas, cahaya dari 9 naga api pelindung meredup. Tepat ketika Lia tidak bisa bertahan lagi, gelombang binatang akhirnya melewati, dan binatang buas yang tak terbatas bergegas ke tempat yang lebih jauh. Di cekungan ini yang awalnya diisi dengan magma yang tak terhitung jumlahnya, ada tulang putih tak berujung pada saat ini. Tulang putih ini bahkan menutupi magma, dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Lia, seperti bukit. Boom! Tulang seperti gunung meledak, tubuh Lia terungkap, dan cahaya warna-warni 9 naga api pelindung langsung hancur. Puff! Lia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah,
wajahnya sangat pucat, napasnya lamban, dan dampak gelombang binatang membuat cederanya semakin serius. Pada saat ini, di puncak gunung tidak jauh dari Lia, beberapa binatang dengan aura kekerasan dan keganasan menyapu mereka dengan ceroboh menatap Lia. Hei, aku tidak menyangka akan menemukan mangsa yang begitu baik setelah mengendarai gelombang binatang buas. Seekor binatang buas dengan pola emas dan satu tanduk di atas kepalanya, bentuk macan tutul menatap mata Lia. Macan tutul ini disebut macan tutul bercorak emas. Ia adalah pembunuh yang sifatnya kejam dan sangat suka membunuh. Sejak lahir, ia memiliki kekuatan dan bakat yang baik. Itu darah naga. Yang di samping tampak seperti badak, tetapi kulitnya berwarna coklat tua dengan kilau keras. Binatang dengan 5 ekor di belakangnya memandangi darah yang dimuntahkan Lia, matanya penuh kegembiraan. Badak ini disebut badak iblis hitam, dan garis keturunannya sangat kuno, mengandung jejak garis keturunan badak iblis surgawi di zaman kuno, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam leluhur suci. Darah naga Lia sangat murni, dan aura darah yang keluar membuat beberapa binatang gemetar dan ingin berlutut. Pikiran yang berbeda. Total ada 3 binatang buas, selain macan tutul bermotif emas dan badak iblis hitam, ada binatang buas lain yang auranya paling menakutkan. Aku khawatir identitas wanita ini tidak sederhana, tetapi memasuki alam 9 kematian, tidak peduli seberapa besar asalnya, dia tidak dapat membuat gelombang. Jika dia menelan darahnya, itu akan menjadi peluang besar. Pada saat ini, binatang buas ketiga berkata, binatang buas ini terlihat seperti monyet, tetapi memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dengan 2 tanduk yang tumbuh di atas kepalanya, dan matanya berwarna emas merah, penuh dengan roh jahat. Ini adalah monyet iblis kuno tertinggi, monyet iblis perang jahat, dengan 3 kepala dan 6 tangan, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu dia lahir, dia dapat memiliki kekuatan para dewa, dan dia dapat menjadi alam leluhur suci. Ketika dia dewasa, lapisan langit. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo bunuh dia segera. Badak iblis hitam cukup tidak sabar, melihat mata Lia yang penuh dengan keserakahan, dia langsung berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, mata monyet iblis perang jahat itu berkedip, dan lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Dia segera berkata, "Oke, ayo kita lakukan." Boom! Wanita, ketika kamu muncul di alam 9 kematian, kamu pasti akan mati. Monyet iblis perang jahat tertawa jahat, dan tongkat besi tiba-tiba muncul di tangannya, yang dia dapatkan dari seseorang yang telah memasuki alam 9 kematian. Bang! Batang besi ditutupi dengan tanda merah darah, dan dengan gelombang, energi darah tak berujung muncul, dan keganasan dan niat membunuh menutupi langit dan menutupi bumi, dan segera menyapu ke arah Lia. Melihat adegan ini, Lia tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Dia mengkonsumsi terlalu banyak, dan saat ini dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia tidak bisa melawan monyet perang jahat, belum lagi iblis hitam di sampingnya. Monyet perang jahat badak dan macan tutul bergaris emas juga terbunuh. Apakah aku akan mati di tangan ketiga binatang ini? Melihat adegan ini, Lia tidak bisa menahan pandangan suram di matanya. Pada saat ini, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya, Alexis. Siapa Alexis, dan mengapa aku selalu memikirkannya?